Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamsil Aulia Hakim dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan pendaftaran dan sertifikasi wakaf itu sendiri. Pertama, kita lanjut saja ke pengertian wakaf itu sendiri. Nah, secara arti bahasa, wakaf itu berasal dari perkataan bahasa Arab yang berarti al-waqaf atau al-habs, yang pada dasarnya artinya itu menahan, berhenti, atau diam. Nah, dalam syariat Islam, wakaf itu diartikan sebagai penahanan hak milik atau atas materi benda al-ain untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Sedangkan secara undang-undang, wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Kemudian wakaf itu sendiri memiliki tujuan dan fungsi. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai fungsinya. Dan fungsinya sendiri itu, wakaf itu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umat. Nah, dasar hukum wakaf itu apa? Dasar hukumnya itu ada di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 267. Yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Kemudian juga ada pada surah Al-Imran ayat 92, yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Nah, Al-Quran sendiri itu memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwa dikatakan orang itu sempurna apabila ketika mau berbagi dengan sesama. Salah satunya adalah wakaf itu sendiri. Kemudian juga ada di hadis yang pada saat itu Umar bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, saya punya lahan yang ada di Khoibar, terus saya ini bagaimana? Umar bertanya gitu kepada Rasul. Kemudian Rasul menjawab, tahan sumbernya, lalu manfaatkan hasilnya. Nah, ini menjadi salah satu sandaran bagi orang yang ingin berwakaf, bahwa wakaf itu bisa digunakan hasilnya saja. Kemudian dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 beserta Peraturan Pelaksanaan Wakaf Nomor 42 Tahun 2006. Nah, kemudian di sini ada prosedur pendaftaran wakaf itu sendiri. Yang pertama, prosedur wakaf itu atau unsur-unsur wakaf itu dapat terpenuhi adanya wakif. Nah, wakif itu adalah orang yang mempunyai harta yang ingin diwakafkan kepada umat. Kemudian adanya nazir. Nazir itu orang yang diamanahi oleh wakif untuk hartanya ini dikelola dengan baik dan untuk kesejahteraan umat itu sendiri. Kemudian ada harta atau benda wakaf. Harta benda wakaf ini bisa berupa tanah
atau bisa beserta berupa uang atau berupa buahnya saja atau produktif, disebut dengan wakaf produktif. Kemudian ada ikrar wakaf, terus peruntukan wakafnya untuk siapa, dan yang terakhir ada jangka waktunya. Pada minggu lalu saya itu berdiskusi dengan Pak Ali Wafa yang kebetulan beliau bertugas di KUA Lowaru. Beliau menyampaikan bahwa wakaf itu jenisnya ada tanah, bisa berupa uang, juga bisa berupa produktif atau disebut dengan buahnya saja atau hasilnya saja, yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan Umar bertanya kepada Rasul yang memiliki tanah di Khaybar, maka Rasul menyuruh untuk tahan sumbernya lalu manfaatkan hasilnya. Nah, dari situ beliau menyampaikan bahwa sebenarnya kalau wakaf itu dikelola dengan baik dan benar, ini manfaatnya sangat banyak sekali. Karena di Indonesia itu sendiri untuk wakaf produktif, beliau menyampaikan masih sedikit ketinggalan daripada dengan mereka yang ada di Timur Tengah itu sendiri. Di Malang ada, beliau menyampaikan terkait dengan buah apel untuk dimanfaatkan kesejahteraannya untuk umat. Nah, kemudian untuk prosedurnya itu untuk yang tanah, wakif itu datang ke kantor KUA dengan membawa berkas-berkas yang berkas ingin didaftarkan pendaftarannya. Wakif membawa dengan seperti hak miliknya, terus ada surat keterangan dari desa, surat keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa. Nah, itu dibawa ke kantor KUA untuk kemudian dibuatkan ikrar wakafnya. Nah, di KUA ini akan diteliti berkas-berkasnya apakah ini sudah layak dikatakan sebagai bahwa benar-benar sah untuk didaftarkan ke DPN untuk disertifikasi. Kemudian setelah berkas itu semua selesai lengkap, maka dibawa ke kantor urusan pertanahan untuk kemudian disertifikasi sebagai landasan. Nah, kemudian saya juga bertanya kepada Pak Ali Wafa ini bahwa sangat penting sekali tanah tersebut untuk disertifikasi. Beliau cerita pada tahun 2000-an kalau nggak salah itu ada kasus yang tanahnya itu belum disertifikasi sebagai tanah wakaf, itu digugat oleh ahli warisnya karena belum adanya sertifikasi dari wakaf itu sendiri. Nah, ini menjadi sangat penting tentunya bagi kita untuk tanah tersebut disertifikasi. Kemudian beliau juga ini menjelaskan untuk itu sertifikasi ini supaya kuat, maka seluruh anaknya ini, ahli warisnya ini untuk bersedia bertanda tangan supaya semakin kuat dasaran hukumnya ketika tanah tersebut mau disengketakan. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.